Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Buat kalian yang di Surabaya, yang di Palangkaraya atau di Jakarta, yang baru pertama kali nonton ataupun yang sudah sering nonton online service, we are so happy to meet with you guys. Nah, sebelum kita memulai service kita hari ini nih ya, kita seperti biasa kita mau yel-yel. Ini ada kakak-kakak yang cakep-cakep, cantik-cantik nih di sini ya, yang akan bareng-bareng sama kita buat yel-yel. Jadi yel-yelnya Joy, yes, 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 I'm awesome. Oke, sudah siap semuanya? Kita coba sama-sama ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo teman-teman semua, kita mau bersorak bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri dan kita bertepuk tangan bersama.
kita adalah Tuhan yang selalu mampu. Kita menyiapkan hati kita sama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu memegang kehidupan kita. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah. Penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sama-sama angkat tangan, katakan sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Yes God, we believe in you. For you are able to do all of things in our life. Haleluya. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah. Penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sama-sama sekali angkat tangan kita katakan, sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kita mau katakan kita sama-sama. Kita mau katakan haleluya. Thank you Jesus. Yes God, for you are always able. Yes God, you are able. Kita mau katakan sama-sama, katakan haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di dekat kami. Haleluya. Semua katakan haleluya. Haleluya. Yes God, thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang mampu. For God, we believe that you are able. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi angkat tangan kita lebih tinggi lagi. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan
berikan kami semua hati dan roh yang mau diam dan dengar-dengaran. Semua yang siap dengan firman, semuanya katakan amin. Oke, adik-adik semuanya, nih sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih ya, kita mau main game dulu karena kita mau memperingati 17 Agustus atau kemerdekaan Indonesia. Jadi, judul gamenya adalah Pick Up the Balls. Kalian bisa mainkan sama keluarga, sama sepupu kalian, sama adik-adik, sama mungkin mama papa kalian. It's okay, oke ya. Jadi caranya nanti akan ada beberapa tim, di mana satu tim itu terdiri dari yang melempar bola, yang satu yang akan menangkap bola. Oke, jadi yang menangkap bola ini harus menangkap bola sebanyak mungkin. Oke, sekali lagi ya, yang menangkap bola harus menangkap bola sebanyak mungkin. Waktunya adalah 1 menit. Nah, kakak-kakak yang di sini akan main gamesnya untuk memberikan contoh buat kalian semua. So guys, are you ready? Are you ready? Oke, sekarang kita mau main game sama-sama. 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Lalu siapa nih yang bakal menang ya? Ayo, ayo, nggak boleh maju-maju ya, yang nangkep ya. Nih, 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, jangan boleh curang. 2, 1. Waktunya habis. Oke, sekarang kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Tadi ini curang 1, tadi itu nggak ditangkap langsung pakai tangan. Karena curang, kalian nggak boleh curang, jadi dikurangi 3. Oke, karena curang nggak boleh. Oke, jadi tim ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang berikutnya nih lebih banyak. Ayo adik-adik, kita hitung sama-sama ya sambil belajar menghitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi yang menang adalah Kak Kevin dan Kak Olive. Merdeka, merdeka, yeay! Kita sedang dalam bulan Agustus ya. Di 17 Agustus kemarin kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 77 tahun. Yeay! Sekali lagi yuk, merdeka, merdeka. Nah, kita ini sudah tinggal di negara Indonesia ya, yang sudah merdeka selama 77 tahun ya. Pasti selama 77 tahun ini banyak sekali hal-hal yang terjadi supaya negara kita ini jadi lebih baik ya, jadi lebih maju lagi. Ya, salah satunya adalah peraturan yang harus dibuat oleh negara ini supaya semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Nah, banyak sekali peraturan-peraturan, nggak hanya di negara Indonesia loh, di negara-negara yang ada di dunia ini banyak sekali peraturan-peraturan yang baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis ya, ada di dalam undang-undang ataupun di dalam masyarakat lingkungan ya. Ada yang misalnya kalau boleh nggak buang sampah sembarangan? Pasti tidak boleh. Terus misalnya mau tanya, kalau kita jalan di jalan ya, di jalan itu trotoar ya, kira-kira jalannya sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, sebelah kanan ya toh. Terus misalnya lagi, kita boleh nggak kalau makan permen karet? Siapa yang sini suka permen karet? Misnya nggak suka, makanya Misnya tanya, siapa yang suka makan permen karet? Terus makan permen karet, habis makan kunyah, permennya itu dilengketkan di sembarang tempat. Mau di tembok, mau di meja, di bawah meja, supaya nggak kelihatan orang. Itu nggak boleh ya, itu peraturan. Terus nggak hanya di negara ini ya, di rumah ya, di rumah-rumah kita ya, setiap rumah kita pasti punya peraturan-peraturan yang berlaku ya, sendiri-sendiri, nggak harus sama ya kan, nggak sama. Kalau misalnya nih Miss mau cerita, di rumahnya Miss nih ada peraturan yang mendasar ya, apalagi hari-hari ini sedang pandemi ya, yang menuju endemi, tapi ini sudah peraturan yang sudah Miss lakukan selama
corona datang ke Indonesia ini ya. Jadi kalau ini sekeluarga keluar rumah ya kan, terus pulang ke rumah lagi, kita ya misnya dan keluarga misnya ini wajib mandi. Habis mandi keramas juga, terus baju yang tadinya dipakai dari luar itu harus cepat dicuci. Nah seperti itu. Terus kalau keluar juga wajib pakai masker. Ya, masker yang tutupin mulut gini, bukan masker wajah ya. Terus bawa hand sanitizer. Nah, terus sering-sering cuci tangan lah. Seperti itulah peraturan-peraturan. Nah, banyak sekali ya kalau kita di jalan ya, kita keluar ya di jalan raya, banyak sekali peraturan-peraturan yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Ada yang huruf S dicoret. Ada yang huruf P dicoret. Ada yang gambarnya dogi dicoret. Ya macam-macam ya peraturan-peraturannya banyak sekali. Nah, minggu ini kenapa sih Miss kok ngomong peraturan ya? Padahal minggu ini kita ini masih dalam minggu miracle, bukan peraturan ya. Tapi Tuhan akan menceritakan sebuah mukjizat ya, yang nantinya ada hubungannya dengan peraturan yang berlaku pada zaman Tuhan Yesus ada di dunia ini. Yuk kita mau dengarkan cerita ini, duduk yang baik ya. Yuk sama-sama kita mau dengarkan. Waktu itu Tuhan Yesus dan para murid-muridnya, pengikut-pengikutnya berada di sebuah kota yang namanya Kapernaum. Di kota itu Tuhan Yesus bertemu dengan penagih-penagih pajak ya. Dia ini tugasnya untuk menagih ya, penagih pajak ini tugasnya untuk menagih pajak ya. Jadi kalau kita bekerja, kita punya kewajiban untuk membayar pajak. Nah seperti itu. Nah waktu itu tukang pajaknya ini, penagih pajak itu bertemu dengan salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus ya. Penagih pajak ini bertanya kepada Petrus. Dia bertanya seperti ini, gurumu Tuhan Yesus, apa membayar pajak rumah Tuhan atau tidak? Pertanyaannya kok seperti itu ya. Si Petrus ditanyain sama si penagih pajak, Tuhan Yesus itu apa membayar pajak nggak buat bait Tuhan? Bait Allah ya. Jadi gereja yang biasanya tempat Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan, menceritakan tentang mujizat-mujizatnya, kebaikan-kebaikannya. Lalu dengan tegas Petrus menjawab, ya bayarlah, masa enggak, seperti itu ya kan. Tuhan Yesus pasti bayar karena Tuhan Yesus taat peraturan ya, seperti itu. Terus habis gitu waktu Petrus pulang, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Petrus ditanyain, bagaimana pendapatmu Petrus? Siapa yang harus membayar pajak? Orang asing atau rakyat yang harus membayar pajak kepada raja-raja dunia ini? Lalu Petrus menjawab, kalau begitu rakyat tidak perlu membayar pajak ya. Orang asing yang harus membayar pajak. Nah, terus Tuhan Yesus menyuruh Petrus, janganlah kita menyinggung perasaan orang-orang itu tadi. Jadi kamu Petrus pergilah ke danau untuk memancing. Nah, memancing, ambillah ikan pertama yang kamu tangkap dan dari mulutnya ikan itu akan ada ya, kamu akan menemukan uang ya, mata uang yang cukup untuk membayar pajak bagi kita berdua, buat Petrus dan buat Tuhan Yesus. Dan ambillah uang itu, bayarlah kepada mereka untuk kita, untuk rumah Tuhan, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi memancing. Ya, waktu itu Petrus disuruh Tuhan Yesus untuk memancing ya ke danau, dan pancingan pertama Petrus akan menemukan seekor ikan dan di dalam mulut ikan itu akan ada koin mata uang yang cukup untuk membayar pajak bagi Yesus, bagi Tuhan Yesus dan bagi Petrus ya. Dan Petrus harus membayarkan koin ini tadi ya ke tempat pajak ya untuk membayarkan bagi mereka semua, seperti itu. Nah, inilah miracle yang Tuhan buat. Nah, dari cerita hari ini Tuhan Yesus mau memberikan contoh untuk kita itu mentaati peraturan yang ada di negara kita ya. Bahkan sebuah kejadian di mana Tuhan Yesus berada menjelaskan kita harus mentaati semua peraturan yang ada, peraturan pemerintah yang ada ya. Contohnya ya, banyak peraturan yang ada ya, yang contoh berbeda-beda peraturan yang tadi Missnya sebutkan di rumah. Terus mana lagi?
di jalan ya, rambu-rambu lalu lintas. Di sekolah pasti banyak sekali peraturan yang baik itu tertulis maupun tidak tertulis ya. Kita itu nggak boleh sembarangan ya, jadi kita harus mentaati peraturan dan menunjukkan bahwa kita itu respect ya, kita itu menghormati, menghargai negara kita, tempat di mana kita tinggal. Oleh karena itu ya, kita hari ini mau belajar respect and love our country. Ayo kita mau coba ulangi, respect and love our country. Nah, Misnya punya sebuah pengalaman ya tentang peraturan lalu lintas ya. Karena Surabaya, Misnya tinggal di kota Surabaya ya. Kota Surabaya bukan kota yang kecil ya, lumayan besar. Nah, banyak jalan-jalan itu yang sering diganti-ganti peraturannya ya. Kadang peraturannya lewat jalan A, oh boleh satu arah, lewat jalan B, oh boleh 2 arah gitu. Oh lewat jalan ini boleh gini, boleh gitu. Nah, sekarang ini ya, kalau naik mobil itu tidak boleh berkendara sambil handphonean atau main WA gitu ya kan. Kelihatan walaupun kita lagi berhenti di lampu merah ya, merah kuning hijau itu ya, lampu merah itu ada CCTV-nya. Nah, satu kali Misnya berkendara, kita ngelewati garis di lampu merah itu ada garisnya, ngelewati sedikit gitu ya kan, nggak ada yang tahu tuh kanan kiri, kita di dalam mobil ya tuh nggak kelihatan kalau kita tuh melewati garis. Ya sudah, jalan lagi tet. Seminggu kemudian Misnya dapat surat tilang. Nah, yaitu karena Misnya nggak taat peraturan lalu lintasnya, melewati garis waktu ada di mana ini lampu lalu lintas. Nah, Tuhan Yesus itu mau menjadikan kita itu teladan ya, contoh ya. Tuhan Yesus juga memberikan contoh yang baik. Dengan tadi Tuhan Yesus memberikan uang pajak ini kepada tukang pajak, dia membayar pajak ya. Jadi kita pun ya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bisa memberikan contoh yang baik buat teman-teman, buat saudara, buat siapapun yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, minggu ini kita mau belajar tentang respect and love our country. Ayo kita sama-sama mau ulangi. Respect and love our country. Oke Joy, setelah kita mendengarkan sharing tadi, kita ada namanya super kebenaran. Super kebenaran hari ini yaitu respect and love our country. Kita katain sama-sama yuk. 1, 2, 3. Respect and love our country. Di mana ayat penuntun kita kali ini yaitu di Matius 17 ayat 24 sampai 27 atau Matthew 17 verse 24 to 27. Oke, nah sekarang kita juga ada ayat hafalan nih. Ayat hafalannya ada di Titus 3 ayat 1 versi bahasa Indonesia sehari-hari. Oke, Titus 3 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Ingatkanlah anggota jemaat-jemaatmu supaya mereka tunduk kepada pemimpin-pemimpin dan penguasa negara serta taat dan bersedia melakukan setiap hal yang baik. Oke guys, semoga hari ini bisa memberikan kalian pikiran yang lebih baik lagi, mendapatkan hikmat yang lebih banyak lagi. Dan sebelum kita menyelesaikan ibadah kita kali ini, kita mau bersama-sama berdoa dulu. Kita bersama-sama pejamkan kedua mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu buat setiap kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya negara kami yang luar biasa. Kiranya Tuhan, Engkau berkati negara ini dan buat kami menjadi warga negara yang semakin baik lagi, yang sesuai dengan perintah-Mu. Berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah teman-teman semuanya, aku mau ingetin juga jangan lupa buat like video ini. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel dari Joy Kids. So, kalian juga aku mau ingetin, jangan lupa buat nonton Joy Kids minggu depan and see you next week.